Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih dalam proses bigisting balok gantung di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada ya. itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang pisang dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Tukang donat sudah tamat ya. Saya akan membahas problem atau dilema orang-orang politik ya. Sama dengan dilema yang kita hadapi dalam kehidupan. Manusia selalu berada dalam istilah Muhammad Iqbal adalah berada dalam ketegangan kreatif ya. Kalau kita menggunakan semacam dilema atau ketegangan kreatif itu, kita bisa mencapai hal-hal yang besar dalam kehidupannya. Tapi kalau kita menyerah dan tidak berusaha untuk lolos atau memanfaatkan gelombang ketegangan kreatif itu, maka kita kalau kita gunakan ya kita nggak dapat apa-apa. Partai Demokrat itu juga mengalami ketegangan kreatif ya. Ketika dengan gagah dulu sebelum pindah ke Koalisi Indonesia Maju, itu punya harapan besar AHY menjadi calon dari Wakil Presiden Anies Baswedan, dan impian itu harus dikubur seiring Anies kemudian memilih Caimin menjadi calon Wakil Presiden ya, dalam koalisi perubahan ya. Sementara Demokrat kemudian menyeberang ya, ke kubu yang di situ ada Gibran dan mendukung Prabowo Gibran. Coba apa nggak masalah di situ? Karena dengan gagah SB itu menulis buku tentang cawe-cawe dan plus minusnya mudarat cawe-cawe. Intinya mengecamlah Jokowi cawe-cawe dalam menentukan kepemimpinan nasional setelah dia lengser. Cawe-cawe satu kosakata yang baru, campur tangan yang terlalu jauh dalam melakukan suksesi atau menentukan siapa calon pengganti presiden berikutnya yang tidak pernah dilakukan oleh SBY maupun tidak pernah dilakukan oleh Megawati, tidak juga dilakukan oleh B.J. Habibie, tapi dilakukan oleh Jokowi. Dikecam habis ya manuver-manuver Jokowi oleh SBY dengan menulis buku tentang cawe-cawe yang bisa di-download dan bisa, meskipun awalnya untuk kader Partai Demokrat, tapi setelah dia menyeberang ke Prabowo, mendukung Prabowo, akhirnya dia agak kikuk sekaligus harus mendukung Gibran calon wakil presiden dari Prabowo, dan Gibran adalah putra Presiden Jokowi
yang dihajar oleh manuver-manuver cawe-cawe Jokowi dihajar oleh SBY dan Demokrat. Sekarang dia menghadapi dilema, menghadapi kenyataan bahwa dia tidak bisa lagi menyerang dengan terbuka Gibran sebagai anak presiden yang justru harus didukung. Satu situasi yang tidak mudah, sehingga di mana-mana posternya adalah posternya Demokrat bersama Prabowo. Gambarnya adalah siapa? Prabowo dan AHY, bukan Prabowo dan Gibran. Itulah dilema dari Demokrat. Sekarang dilema dari siapa? Golkar. Golkar tentu bingung ya. Dalam koalisi Indonesia Maju dia harus mendukung Prabowo. Padahal ketua umum Partai Golkar yaitu Erlangga Hartarto bisa disalib oleh Gibran. Padahal Golkar adalah pemilik kursi yang terbanyak, yaitu 85 kursi. Sementara Prabowo atau Gerindra itu 78 kursi. Tapi pemilik 85 kursi dengan ketua umumnya Erlangga Hartarto itu tidak mendapatkan posisi apa-apa. Harusnya dia menjadi calon wakil presiden Prabowo, tapi justru seorang bocil bisa menggeser ketua umum Erlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar. Dan sekarang kader-kader dan seluruh infrastruktur Golkar harus mendukung seorang bocil dan mengalahkan ketua umumnya sendiri. Tentu di situ ada kegambangan ya, kegambangan politik dan juga kegambangan secara psikologis ya. Golkar sebagaimana Demokrat berada dalam dilema. Yang terakhir adalah pendukung-pendukung Jokowi yang sekarang dipaksa oleh keadaan di fait accompli harus mendukung Prabowo, padahal selama pertarungan yang keras 2019 seluruh pendukung Jokowi dikonsolidasikan, disatukan untuk melawan Prabowo. Sekarang 5 tahun kemudian 2024 nanti tanggal 14 Februari pendukung-pendukung Jokowi yang dulu melawan Prabowo sekarang harus mendukung Prabowo. dilema dilakukan atau dilema dialami bukan saja oleh pendukung-pendukung Jokowi tapi juga oleh kader Demokrat dan juga oleh kader-kader dari Golkar. Itulah ya dilema dari pendukung Jokowi, dilema dari kader Demokrat, dan juga dilema dari kader siapa? Kader dari Golkar. Selamat menikmati dilema dalam sejarah politik Indonesia modern. Saya Yudi Pramuko, tukang pisang dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.